Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia selalu berada dalam keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga seluruh para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti sesi ini. Saudara-saudara sekalian, kita dalam beberapa hari ini akan memasuki masa yang sangat menentukan arah dan masa depan negara dan bangsa Indonesia. Karena kita semuanya akan berbondong-bondong mendatangi TPS-TPS di seluruh Indonesia untuk menentukan siapa presiden dan siapa wakil-wakil rakyat yang akan menduduki parlemen, DPR RI Indonesia, DPD RI, dan MPR RI. Saudara-saudara sekalian, di dalam memasuki tahap akhir dari satu proses pemilihan ini, kita akan berbondong-bondong ke TPS untuk menentukan pilihan-pilihan itu. Ini adalah cerminan dari satu proses demokrasi, demokrasi one man one vote yang sudah dipertegas di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Indonesia. Namun saudara-saudara sekalian, kita perlu memiliki sikap dan komitmen yang tegas, memiliki konsistensi yang betul-betul utuh di dalam mengawal proses demokrasi ini. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena kita melihat, kita mengikuti perkembangan berbagai macam rektor-rektor dari berbagai macam perguruan tinggi Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, para aktivis-aktivis kampus, gerakan-gerakan demonstrasi para mahasiswa. Mereka memiliki satu tema, yaitu selamatkan demokrasi dan cegah cawe-cawe presiden di dalam proses mengikuti pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Saya mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa ini, terutama mereka-mereka atau saudara-saudara yang terlibat di dalam sistem kekuasaan yang berada dalam satu rejim Joko Widodo pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang demokrasi dengan tuntunan konstitusi dan perundang-undangan yang sudah dirumuskan, maka di sini dibutuhkan sebuah kejujuran, dibutuhkan keadilan para penyelenggara-penyelenggara pemerintahan dan para penyelenggara-penyelenggara proses pemilu di Indonesia. Apa yang disampaikan oleh rektor-rektor perguruan tinggi se-Indonesia dan aktivis-aktivis kampus yang terus menyuarakan kebenaran, itu adalah sebuah teguran bahwa ada indikasi, ada kecenderungan dari pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo, yang ingin mencoba mewarnai dengan kata-kata cawe-cawe dengan berlindung di balik bahwa Presiden punya hak untuk berkampanye, tetapi isi dan muatan dari semua itu adalah kecurangan. Ini berbahaya bagi kepentingan proses demokrasi Indonesia. Sebaiknya seluruh komponen bangsa kita harus berkomitmen yang kuat, berkomitmen yang teguh agar proses demokrasi kita ini berjalan yang dengan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi martabat dan keadaban manusia, agar supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang betul-betul berkeadilan, kemanusiaan yang beradil dan beradab dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, Presiden sebagai kepala negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan, jalankanlah semua amanat-amanat itu dengan seluruh-seluruhnya, dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa peringatan, warning yang disampaikan oleh para rektor-rektor dari berbagai macam perguruan tinggi itu adalah sinyal bahwa ada kecenderungan, ada tanda-tanda demokrasi kita mulai terancam
oleh keserakahan kekuasaan. Jika ini terjadi, jika kecurangan-kecurangan di dalam proses pemilu ini terjadi, kecurangan di dalam proses penghitungan suara untuk presiden, ya, dan kecurangan-kecurangan dalam menentukan pilihan-pilihan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat, ini adalah tanda-tanda bangsa kita menuju pada kemunduran. Dan jika itu terjadi, maka Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia harus bertanggung jawab bersama dengan anak dan cucunya bahwa mereka merusak proses demokrasi Indonesia, dan ini adalah su'ul khotimah kekuasaan. Jadi saya mengatakan dan mengajak seluruh komponen bangsa ini, mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan amanat para pendiri bangsa yang masih tertulis dengan utuh di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita renungkan alinea demi alinea dari semua kalimat-kalimat yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa kita ini adalah bangsa yang merdeka, bangsa yang anti penjajahan. Semua bentuk penjajahan itu harus kita bebaskan, karena itu bertentangan dengan kemanusiaan. Proses demokrasi yang menggunakan kekuasaan untuk memenangkan, ya, paslon-paslon yang digandrungi oleh kekuasaan, itu akan menghancurkan demokrasi kita dan dapat menimbulkan suasana disharmoni di antara sesama kita. Oleh karena itu, sekali lagi saudara-saudara sekalian, mari kita kawal TPS-TPS yang ada dan kita tentukan pilihan orang-orang yang benar-benar cerdas, yang memiliki satu kejujuran di dalam memimpin, memiliki track record yang benar-benar seluruh keputusannya adalah demi kebaikan bangsa dan negara. Bagi saya tidak ada pilihan lain terkecuali kita tetapkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, coblos pada tanggal 14 Februari 2024. Mari kita doakan, kita usahakan mereka menjadi presiden, dan proses demokrasi kita di dalam menentukan pilihan-pilihan siapa yang akan menjadi wakil-wakil rakyat adalah mereka-mereka yang berani, mereka-mereka yang berani dengan teguh dan konsisten di dalam rangka menegakkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Mari kita rebut kemajuan Indonesia dengan semangat perubahan yang tidak pernah luntur dari motivasi kita berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Semoga demokrasi kita tetap terjaga. Jangan sekali-kali demokrasi kita dihancurkan oleh karena keserakahan kekuasaan demi dinasti-dinasti keluarga yang belum tentu bermanfaat untuk masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.